sesuatu berbahaya, lu sebarin aja sono, paling lu yang gua laporin lu pencemaran nama baik. Seperti itu, Betul. teman-teman ya. Betul, betul. Kenapa mau gitu? Kalau menurut aku sih gini, jadi tipis ini Bang Ipul antara pemerasan sama endorse. Kasihan kan nanti kalau orang artis-artis atau selebgram atau kita-kita yang punya endorse, ngeri juga dijebak begini gitu loh ujung-ujung. Ini namanya pendapat. Ini negara kita tuh negara demokrasi. Bebas berpendapat. Siapapun boleh berpendapat, ya kan? Kecuali kalau kita tinggal di RRC, ya, di Cina. Betul. Kalau demokrasi itu siapapun boleh berpendapat. Tukang sayur juga boleh berpendapat. Tukang beling juga boleh berpendapat. Ya, siapapun juga boleh berpendapat. Ya, tinggal kalian di sini adalah kalian menghormati pendapat masing-masing. Jangan pendapat kita nggak dihargai. Mau pendapat kalian aja yang dihargai, nggak boleh. Itu namanya otoriter. Gitu. Siapapun mau berpendapat boleh. Kalian mau berpendapat pemerasan juga boleh. Tidak berpendapat juga tidak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Jadi yang paling utama adalah gunakanlah nalar kalian gitu. Jadi jangan mau di brainwash. Seperti itu. Betul. Betul. Aduh, bijak banget sih Bang Ipul. Iya, aku Harus. Iya. benar ya. Jadi manusia harus bijak ya, teman-teman ya. Tuh, jangan suka menghina orang lain. Tapi omongan Bang Ipul, gue suka sama gua Pertama, berdua. tidak boleh menghina orang lain. Kalau kalian dihina balik gimana? Gitu ya. Halus, Jangan, men. ya membela yang salah juga tidak boleh. Tapi membenarkan yang salah juga tidak boleh. Itu loh. Betul, betul. Membenarkan yang salah juga tidak boleh. Kak Vivi gimana? Ya tuh jadi lebih wise lagi ya, lebih bijak kita ya. Istilah gini, Iya. mau Bang Ipul itu muda, mau Bang Ipul itu muda dia, tapi kalau nasihat-nasihatnya benar, kita dengerin gitu loh. Bukan harus yang nasihat, yang memberi nasihat itu bukan harus yang udah gimana ya. Orang muda kalau pikirannya pinter, kalau wise, kalau dia itu yang bikin kita masuk gitu. Kita juga harus mendengarin. Kalian pernah Mbak Tessa pernah ngomong begini nggak? Niki pernah ngomong begini. Gue dipanggil sama orang, ya kan? Lu mau duit nggak? Gitu kan? Pernah nggak kan dia ngomong begitu? Ya, betul. Gue dipanggil sama orang nih, lu mau duit gak? Begitu gue ambil duit ya gue diteriakin maling. Nah lu mesti ingat kata-kata Niki. Betul, betul. Niki pernah ngomong begitu. Betul. Niki ngomong, gue yang dicari-cari, gue yang dipanggil, gue yang dikasih, siapa yang nggak mau duit? Ya jelas lah gue mau. Terus tiba-tiba udah gue ini, Udah diambil duitnya gue diteriakin maling. iya. Itu jadi kalian harus dengar clue ya. Jadi kadang-kadang mereka yang mengalami kejadian ini suka ngasih clue. Jadi clue-nya seperti itu teman-teman. Mereka endorse enggak? Udah dikasih gituan. Jadi kalau hal-hal yang buruk jangan dicontoh dari kami-kami ini yang profesinya sebagai artis. Ambil yang baik-baiknya aja. Kalau kami suka berbuat jahat, menurut kalian, jangan kalian contoh. Kalian ambil yang positifnya aja teman-teman ya. Gitu. Iya, naik Tian. Aku berharap nanti di persidangan Bang Ipul datang ya. Ya Bang Ipul Mendukung ya. Ya mudah-mudahan sih nggak nyampe ke persidangan ya. Amin. Tapi kalaupun nyampe, karena kita nggak tahu yang namanya Amin. dunia. Amin, amin ya Allah. Hari ini begini, tiba-tiba jam berikut udah berubah lagi. Betul. Tiba-tiba jam berikut berubah lagi gitu. Karena tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini teman-teman. Benar Bang. Jangankan kasusnya NM ya, kasus politik aja tiba-tiba yang di otak kita, wah ini tersangka, tiba-tiba tidak jadi tersangka. Nggak diduga-duga berarti kan? Tiba-tiba dianggap tidak terlibat, ya kan? Ini namanya dunia. Iya. Betul, betul. Ya teman-teman, yang salah bilang benar,
ya, yang harusnya ini yang jadi penjahatnya malah si si tokoh yang tadinya menyelamatkan malah dia yang jadi penjahatnya. Ini dunia teman-teman. Jadi kalian tuh nikmatin aja, nggak usah sampai ikut-ikutan emosi. Tenang aja dalam menyikapi sebuah permasalahan di Indonesia ini. Itu. Aduh, tuh. Terus juga teman-teman ini jangan gampang terkena hoax ya. Terkena hoax, kalian tuh kalau mau mau berpendapat itu mesti tahu dulu. Jangan katanya jangan. Kalian tuh harus lihat dengan mata kepala sendiri. Betul. Ya kan? Katanya Bang Ipul begini. Katanya begitu. Jangan kalau masih katanya, jangan gampang percaya, teman-teman. Betul. Semua bisa dipelintir. Iya, jangan mas. Kalau kalian dengan melihat mata kepala sendiri, silakan kalian. Kalau masih belum kalian melihat dengan mata kepala sendiri, jangan deh. Karena apa? Apa yang kalian utarakan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dong Hermenya mana Hermenya? Betul. Yang Herme. Katanya, gitu, ya. Betul. Jangan gampang terhasut. Aku juga enggak. Katanya begini, katanya begitu, katanya begini. Jangan. Kalau masih kalian belum tahu sebenarnya ya, aku betul. kasih tahu aja. Nambah-nambah dosa, ya. Nama-nama dosa itu namanya berprasangka buruk. Iya, Tidak negatif boleh di thinking. dalam agama Islam ya. Agama Islam tidak boleh berprasangka buruk. Kaujon. Katanya, apalagi sekarang banyak banget laman-laman hoax. Iya, betul. Media-media hoax tuh banyak. Saya telepon. Katanya ini, katanya itu, katanya ini, katanya itu. Bawa agama wajib. Setiap bicara kita bawa agama biar apa? Biar terarah. Beda halnya kalau kalian nggak punya agama ya. Kalau kami kan punya agama, walaupun kami salah. Makanya kenapa kami harus punya agama? Karena kami setiap hari salah. Yes. Jadi dengan agama, insya Allah akan benar. Betul. Itu teman-teman ya. Coba deh, tadi saya Betul. coba. Katanya ini, katanya itu, Kalau enggak, ya. coba. Nanti coba Seperti itu. ngomong ya. Orang beragama aja masih suka tergelincir salah ya. Gimana kita nggak beragama? Betul. Seperti itu teman-teman ya. Ingat, semua profesi itu adalah manusia. Masing-masing profesi itu manusia. Masing-masing profesi itu pasti ada oknum. Betul. Karena manusia itu masih bisa terpengaruhi, ya, masih bisa tergiur dengan harta benda. Kecuali kita bersahabat dengan malaikat. Kalau malaikat nggak bisa. Iya, betul. Ya nggak? Betul Bang Ipul. Ustadz aja masih baik yang tergelincir, apalagi gue manusia biasa. Sama Mbak Tessa, aduh, Allah Akbar. masih jauh bisa lebih tergelincir lagi teman-teman. Betul. Itu ya, jadi Ustadz aja ya masih bisa berbuat dosa yang minta ampun, tapi sekali lagi Ustadz juga manusia kok, masih punya nafsu. Betul. Ya nggak? Betul. Gitu. Jadi teman-teman, kalian boleh nggak suka dengan Niki, tapi kalian jangan menghina-hina. Ya. Ya kan? Bilang, oh Niki suka menghina, ya udah kalian jangan ikut-ikutan juga ikut menghina, tidak baik. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi yang baik-baiknya dari yang orang kalian lihat itu kalian ambil, yang buruknya jangan kalian juga praktekin, jangan. Seperti itu ya. Ya. Jadi Mohon maaf teman-teman,
ini tidak ada unsur untuk menggurui, tapi saya hanya sekedar mengingatkan. Oh, naik ya bang. Gitu. Oke, Mbak Tessa lanjutkan. Kalau Mbak Tessa, menurut Mbak Tessa itu baik, jalankan, gak usah peduli apa kata orang. Iya. Mau ada orang nggak suka Mbak Tessa nengok Nikita, biarin aja. Orang Mbak Tessa pengen kok. Sekarang mereka juga kan sama, punya keinginan kan. Apakah kita mau membatasi keinginan mereka? Itu kan hak mereka. Kita nggak ada hak apa-apa. Betul, betul. Keinginan orang jangan dipaksain. Kalau kalian mau ngelihat silahkan, nggak ada yang larang, ya kan? Gitu. Justru nggak, jangan sirik. Kayak kemarin saya Bang Ipul ngelihat, saya bukan sirik. Ih, ya udah saya mau juga deh, gitu. Jadi kita melihat yang baik, contoh yang baik ya. Jangan yang baik. Ih, apaan sih? Itu berarti negatifnya lu lebih banyak. Ujung-ujungnya lu tetap negatif. Betul. Bang Ipul ngomong, kalian bilang nasihatin kata saya betul. Gue juga ikut, bener, gue dengerin. Oh iya ya, yang baik gue ambil, yang salah untuk gue buang. Iya. Jadi gue bilang siapapun yang nasihatin kita, siapapun yang berkata baik kayak Bang Ipul tadi, bener, kita ambil gitu loh. Ya, jadi kita ke depannya jauh lebih wise, jauh lebih ini. Gue pengalaman Bang Ipul ngeri juga ya, ngeri gue liatnya. Benar, kata-katanya bijak, wise gitu loh. Jadi jangan dikirain wah ini bisa dewan ini Bang Ipul nih. Kata-katanya jauh lebih bijak, kata-katanya jauh lebih tun, lebih gua aja sampai mendengarin dari tadi loh. Gue dengerin, gue bilang oh iya ya gitu. Jadi masuk gitu ke otak gue. Nah kalau lu nggak masuk berarti otaknya lu lebih banyak setan yang terkutuk, jadi nggak masuk gitu loh. Tiba ayo buang, ayo rukiah dengerin dari Bang Ipul. Daging semua tadi ngomongannya. Tapi gini loh Mbak Tessa, hari ini ada orang cinta, ya, detik ini cinta, tiba-tiba detik kemudian jadi benci. Seperti itu Mbak Tessa, karena ya itu kan hati manusia bisa gampang sekali dibolak-balik. Mungkin hari ini kamu benci sama Nikita, kita nggak tahu, tiba-tiba menit kemudian kamu jadi cinta. Yes. Seperti itu. Yes, betul. Sama kayak saya mungkin ya. ini masuk. Ya kan? Masuk, betul. Allah Maha membolak-balikan hati ya. Kita nggak tahu gimana ke depannya. Betul Bang Ipul, betul. Iyalah. Ya. Kita dihina sama manusia itu nggak usah sedih Mbak Tessa. Ya. Yang penting yang menghina kita bukan Tuhan. Betul, Masya Allah, betul. Jadi kalau kita dihina orang, itu pahala dia itu ngalir ke kita Mbak Tessa. Masya Allah. Benar. Dia akan rugi. Jadi kebaikan-kebaikan dia itu akan mengalir ke kita. Kalian ini sedang menghina Niki, membenci Nikita, ngata-ngatain Nikita. Sayang pahala kalian tuh ketransfer ke Nikita. Nikita ini lagi panen pahala. Masya Allah. Panen pahala, Masya Allah, berkah ya. Yang penting kita jangan ngebalasin. Jangan ngebalas. Kita diamin aja. Gitu. Nih mereka lagi mentransfer pahala nih. Makanya aku dari tadi senyum-senyum aja. Aku nggak apa namanya, nggak terlalu pusing dengan orang menghina aku. Yang penting kita jangan dihina Allah. Yes. Allah aja Maha Pemaaf, Masya Allah ya. Betul. Masa kita ciptaannya tidak memaafkan, kan lucu. Betul. Seperti itu teman-teman. Jadi Mbak Tessa teruskan lakukan kebaikan. Siap. Ya, kita tuh baik tuh sama siapapun loh. Tidak boleh pandang bulu. Amin. Kita tuh harus baik sama siapapun, sama orang yang nyayangin kita, sama orang yang nyakitin kita tetap harus baik. Betul. Justru sama orang yang nyakitin kita harus baik. Kenapa? Biar dia nanti akhir berpikir, oh iya, kok gue sudah salah ya ngejahatin si Anu. Gitu, jangan dijahatin lagi teman-teman, salah. Nggak ada habisnya kalau kita ngejahatin orang jahat tuh, nggak ada habisnya gitu. Seperti itu. Mantan Bang Ipul keluar terus. Ini kita saya lagi Bang Ipul Kita nggak ngomongin orang lain ya, mohon maaf. Lagi memberikan kita ilmu sih menurut gue, dan ilmunya tuh udah gue bilang dari awal daging semua. Jadi
Nah, gue aja masuk, kalian yang di bawah masuk nggak? Coba aku tanya. Ya kan, betul betul. Iya. Jadi ternyata, nah ini yang aku ambil dari Bang Ipul tadi, katanya ternyata orang yang maaf, orang di dalam sana dia justru senang kalau kita datangin. Masya Allah, itu bikin gue, hah? Oh gitu ya. Pantas ketawa terus ya Niki, itu mungkin gitu ya, senang gitu karena justru di saat di dalam itulah dia pengen lihat temennya yang mana nih gitu ya. Bukan kita Iya, malah jahilin gitu ya. Jadi justru gini, buat teman-teman artis, kalian nggak usah takut, kalian muncul aja nggak apa-apa. Kalau kalian memang mau nengok Niki, kalau kalian ngikutin fans, ngikutin manusia yang lain, ya, buat apa seperti itu? Gak usah takut, gak usah takut kehilangan fans. Justru di sini bagus. Ibaratnya kalian itu kan hadir karena bentuk kemanusiaan, ya, bentuk kepedulian terhadap sesama manusia yang sedang ditimpa musibah. Masalah musibahnya itu salah sendiri atau bukan, itu kita singkirkan. Kita tidak melihat itu. Yang bisa menilai itu betul atau salah, ya, insya Allah kalau kita punya hakim yang adil, ya pasti akan hasilnya akan sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Karena kalau hakimnya masih manusia, itu masih ada 50-50 teman-teman. Ya. Kalau hakimnya masih manusia, masih 50-50. Bisa memang benar-benar dia adil dalam memberikan keputusan, bisa juga tidak adil. Gitu. Tapi kita nggak usah mikirin itu udah urusan hakim nanti kalau misalkan memang ini sampai ke pengadilan. Kita mikirinnya bentuk kepedulian aja terhadap manusia aja, seperti itu. Betul. Ya, kita berharap yang Karena manusia terbaik. nggak ada yang sempurna. Betul. Gitu. Jadi teman-teman yang ngefans sama Niki, lanjutkan. Teruskan, nggak apa-apa. Jangan takut ya, lanjutkan. Nggak usah takut. Ya. Teruskan. Kalau kalian nggak ngefans sama Niki pun juga bukan berarti kalian semena-mena menghina, tidak boleh. Karena yang berhak menghina manusia itu hanya Allah. Kenapa tidak boleh? Karena kita sama-sama manusia, terbuat dari tetes air hina. Kalian mesti telaah itu air hina apa. Kecuali kalau kalian terbuat dari nur. Kalau kalian terbuat dari cahaya, boleh kamu menghina kita yang terbuat dari tanah. Gitu ya teman-teman ya. Semangat. Ya nggak boleh, nggak ngefans. Nggak ngefans nggak apa-apa, tapi jangan menghina, tidak boleh. Ya, betul. Ya. Nggak ada juga para artis tuh nggak ada juga memaksa orang ngefans. Mau Jangan ngefans pernah mau menghina. enggak. Kalau nggak siap dihina, sekarang aku tanya, kalian pernah nggak sih dihina? Pernah nggak merasakan dihina? Pernah nggak? Saya yakin semua manusia yang sudah dewasa ataupun kecil pernah merasakan dihina, dibully. Seperti itulah rasanya. Makanya kalian jangan gampang menghina orang. Dari teman-teman Betul. Ya. Jangan pernah menghina kekurangan orang. Karena kamu juga punya kekurangan. Sem dulu deh, Sem gimana Sem? Seperti itu. Banyak malah. Mana ada sih manusia yang sempurna. Aduh. Ini mungkin berkah banget ya di ulang tahunnya Niki ini. Tadi malam ada asistennya yang sudah tidak bekerja naik, itu memberi ini. Nah sekarang sahabatnya Bang Ipul naik. Jadi ini mungkin rezeki juga ya di ulang tahunnya Niki ini. Banyak sahabat-sahabat yang mendukung. Baik sahabat-sahabat ini. Makanya aku tuh standby di Sultan ini Bang Ipul. Aku nunggu kalau teman-teman yang datang di Polda apa gimana, koordinasinya gimana, telepon aku segera meluncur gitu. Jadi Aku sampai takjub loh sama apa? Sama Nikita ya, Kak Niki ya. Niki kemarin aku nengok Niki. ya. Nah, aku sih bawa makanan, alhamdulillah sih aku nggak ada persiapan apa-apa ya. Aku tengok, gitu. Udah tengok, alhamdulillah dia mau nemuin. Terus tiba-tiba dia ngebisikin aku,
bilangin sama Mbak Tessa ya, makasih banyak. Masya Allah Mbak Tessa ini. Aku sampai ngiri loh. Oke, langsung aku telepon Tessa kan, waktu di Masjid Polda. Ya Allah, aku bilang. Berarti ini Mbak Tessa ini, Masya Allah, sedang melakukan apa nih buat Mbak Niki nih, Masya Allah. Aku nggak ada ngelakuin apa-apa, nggak ada ngelakuin apa-apa, Pak Haji, nggak ada. Aduh ya Allah, aku ngelihat hanya sebagai ibu aja. Aku demi Allah tidak apa, makanya aku bilang, aku ngelakuin apa? Aku nggak ada ngelakuin apa-apa. Justru Bang Ipul yang udah berbuat dulu. Aku justru mencontoh Bang Ipul gitu. Itu situ aku merasa Niki itu memang hatinya baik, orangnya baik. Amin. Itu yang aku lihat. Aduh, Masya Allah. Iya. Bang Ipul ngomong kayak gitu, aku kalau udah ngomong nangis tuh Bang Ipul. Dia bilang orangnya baik, disampaikan. bilangin sama Mbak Tessa ya, makasih banyak. Dia bilang Masya Allah. Ya ntar aku sampaikan, makanya langsung buru-buru kan, amanah harus aku sampaikan. Mbak Tessa, kata Niki, makasih banyak ya katanya. Itu Dan Bang Ipul itu aku berapa kali sampein loh, karena aku diomongin Bang Ipul gitu aja, itu menurut aku suatu berita yang buat aku nyes gitu loh. Karena aku 6 tahun loh Bang Ipul berantem sama dia. Itu yang bikin aku masa bener Bang Ipul, kan aku tanya bener Bang Ipul, aku ngasih apa kan gitu kan, kok dia bilang makasih, aku ngasih. Aku tuh yang bikin aku apa ya, kayak nggak percaya gitu yang disampaikan Bang Ipul itu gitu loh, nggak percaya. Makanya tadi aku coba datangin, ternyata ya Allah, iya. aku Bang dipercaya Ipul mau tanya sekarang, boleh? artinya baik banget, Masya Allah. Padahal gue nih musuhnya gitu loh, Teman-teman, dan gue ini kan- nggak ngasih apa-apa. teman-teman. Bang Ipul ini orangnya kan- baik, dia ngasih. Teman-teman, ini kan masih namanya dugaan, ya, dugaan pemerasan. Belum ada keputusan pengadilan, teman-teman. Jadi teman-teman tuh gak usah nyebar-nyebarin pemerasan ini itu, ya. Jadi ini masih dugaan, Jadi teman-teman tuh gak boleh yang namanya menuduh, tidak boleh, masih dugaan. Jadi teman-teman silakan belajar tentang ilmu hukum, ya. Jadi ini dugaan. Tuh, masih ini dugaan. Nanti kalau ada keputusan hakim pemerasan baru kalian boleh. Ya, mau menggembar-gemborkan boleh. Mau tidak menggembar-gemborkan juga itu hak kalian. Ya, ini masih dugaan, teman-teman. Ya. Tidak boleh. Jadi kalau kasus belum disidangkan itu, kita tidak boleh menuduh, apalagi menyebarkan, mendikte, menggiring opini, itu tidak boleh. Nanti kalau sudah ada putusan hakim, tok, pemerasan, silakan. Kalian mau ngatain Niki sampai kalian dicabut nyawanya juga boleh. Ya, itu dosa kalian yang nanggung sendiri. Ingat sekali lagi, kalau kita menghina orang, mencaci maki orang, pahala kalian itu akan ketransfer otomatis ke orang yang kalian hina. Gitu. Ya, masih dugaan, teman-teman. Ini masih dugaan. Nanti kalau memang benar-benar ada unsur pemerasannya, kalau sudah ada putusannya, nanti makanya kalian nanti ikutin sidangnya sampai ada putusan benar-benar pemerasan baru. Oh, ini benar-benar pemerasan. Itu. Ya. Jadi kalian jangan ngegiring-giring opini, karena ini kan masih di kepolisian. Tingkatannya masih banyak, teman-teman. Nanti kalau memang lanjut dari kepolisian, nanti Niki akan ditingkatkan lagi jadi tahanan kejaksaan. Di kejaksaan berkasnya sudah selesai, baru nanti dilimpahkan ke pengadilan. Kalau nyampe ke pengadilan. Tapi sekali lagi, bahwa kalau setahu aku ya teman-teman, kalau kasus yang berkaitan dengan cyber, itu pasti ada namanya restorasi justice. Ngerti nggak restorasi justice? Restorasi justice itu adalah antara
si pelapor sama terlapor ini akan dipertemukan. Ini gimana nih, lanjut nggak? Kalau ada sepakat, tidak lanjut ke pengadilan. Ini kan belum tahu, gitu. Jadi biar kalian tuh tahu nih tentang prosedur Dengerin orang yang dari Bang ditahan di Ipul. kepolisian, gitu. Terus 20 tahun itu juga itu ancaman, teman-teman. Kalian tahu nggak itu koruptor-koruptor ancamannya 20 tahun SH. Totonya apa? Itu koruptor loh. Yang makan duit negara.